Waalaikumsalam. Dengar, Pak. Oke. Oke, hari ini kuliah perdana kita ya setelah UTS ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab mudah kan ujian UTS-nya kan tidak begitu sulit. Open book ya, tinggal nulisin aja. Oke, nanti kelompok yang presentasi kelompok berapa? Saya lupa. 5, Pak. Kelompok 5, oke. Ya, dan sudah siap ya kelompok 5 ya. Siapa kelompok 5? Billy atau siapa? Saya, Pak, dengan catur. Oke, baik. Ya, sebelum kelompok 5 mempresentasikan topik ya, topik yang sudah kita berikan ya. Saya kembali ingin kita berdiskusi terkait topik kuliah kita ya, gelombang mikro ya. Kalau minggu-minggu yang lalu itu kita sudah mempelajari tentang karakteristik ya dari teoritik tentang bagaimana penjalaran gelombang elektromagnetik alias gelombang mikro itu ya, ragamnya, kemudian penjelarannya dalam pandu gelombang ya kan, kemudian kita juga sudah membahas tentang kerugian dayanya ya dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga alat ukur daya ya. Oke, dan minggu ini dan selanjutnya mungkin kita lebih banyak ke sistemnya ya. Ya mudah-mudahan sih ini tidak membosankan, tapi membangkitkan Anda untuk bisa nggak sih kita artinya kita ini orang fisika gitu ya, berkreasi dengan peralatan gelombang mikro ini gitu. Karena gelombang mikro ini sebetulnya aplikasi ya, jadi penerapan dari pemahaman kita sebagai orang fisika nih ya gitu. Dimana ya kita akan bahas hari ini juga ya tentang salah satu peralatan gelombang mikro adalah pembangkitnya tentunya yang paling urgen ya. Oke, hari ini saya akan membahas itu ya. Nah, nanti juga mudah-mudahan hal itu bisa men-trigger Anda ya menjadi mungkin kalau sekarang tuh entrepreneur ya, bisa menjadi pembangkit Anda untuk mengaplikasikan ilmu fisika ya gitu. Jadi kita masuk ke pembangkit gelombang mikro ya. Jadi bagaimana kalau kita perhatikan bahwa pada prinsipnya orang fisika sudah sangat familiar banget gitu. Bagaimana prinsip dasar dari pembangkitan gelombang mikro itu ya. Karena gelombang mikro itu kan salah satu rentang gelombang elektromagnetik yang itu diradiasikan ya. Diradiasikan oleh suatu pembangkit tentunya ya. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang gitu. Oke, kalau kita perhatikan ya gelombang mikro itu ada gelombang radio ya kan. Gelombang radio itu gelombang yang panjang gelombangnya sangat panjang dibandingkan dengan gelombang mikro ya gitu. Yang lebih pendek ya. Ya makanya disebut dengan gelombang mikro, jadi gelombang pendek. Kalau gelombang radio adalah gelombang panjang kan gitu ya. Nah, oke, kalau Anda bongkar radio Anda, gitu, kalau Anda bongkar radio Anda, maka di situ Anda akan mendapatkan rangkaian untuk mencun gelombang, panjang gelombang. Jadi ketika Anda mencari radio mungkin Prambors atau GCDFM atau apalagi gitu ya, rasa buntung dan sebagainya. Di situ Anda mencun frekuensi ya, agar frekuensi radio Anda itu bisa beresonansi ya dengan pemancar dari sumber gelombang radio tadi. Nah, kalau Anda perhatikan rangkaian tuningnya itu adalah tersusun dari RC dan L ya kan di situ. Dan Anda juga sudah belajar tentang rangkaian RC dan L, di mana di rangkaian RC dan L itu akan memunculkan suatu frekuensi ya, frekuensi osilasi di situ.
ya, karena ada C dan L gitu. Kalau R aja kan enggak ya. Tapi kalau karena ada C dan L itu kemudian akan muncul frekuensi resonansi yang ordenya biasanya kita ratusan megahertz ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita perhatikan gelombang mikro nih. Nah, kalau Anda bongkar microwave oven yang ada di kosan Anda atau di rumah Anda, maka di situ Anda akan melihat ada pembangkitnya ya. Walaupun ya ada sumber ya ke listrik kita, kemudian di situ nanti ada pembangkit dari gelombang mikro itu ya. Nah, kalau microwave oven Anda, kalau Anda bongkar di belakangnya atau Anda lihat di rangkaiannya ya, rangkaian elektroniknya, maka di situ akan ada kelihatan namanya magnetron ya gitu. Nah, biasanya pakai magnetron ya gitu. Tapi sebetulnya pembangkit gelombang mikro itu tidak hanya magnetron, tapi di situ ada klistron ya, kemudian juga ada maser ya, maser gitu. Kemudian ada juga TWTA ya gitu. Traveling wave tube akselerator ya gitu. Nah, biasanya peralatan-peralatan ini membangkitkan frekuensi yang jauh lebih besar daripada RCL ya gitu. Kalau RCL, rangkaian RCL itu frekuensi yang diradiasikan biasanya order megahertz, sedangkan kalau klistron, magnetron, maser dan seterusnya itu berjangkau gigahertz ya. Giga itu 10⁻⁹ Hz. Kalau mega 10⁻⁶ Hz. Jadi ada 3 order lebih tinggi ya gitu. Nah, tapi kedua macam ini sebetulnya kita yang bertanggung jawab membangkitkan radiasi itu adalah adanya gerakan muatan ya gitu. Dan Anda juga sudah paham dalam prinsip di fisika itu, ketika ada muatan yang itu diam, ya kan, maka di sekitar muatan itu akan muncul medan listrik, ya kan, medan elektrik. Jadi ketika ada muatan positif, ya kan, ketika ada muatan positif, saya nggak bisa, mungkin di sini. Oke. Ini ketika ada muatan. Kok nggak bisa ya? Oh salah. Oh benar ya, benar saya. Bentar. Nggak bisa ya. Bentar. Oh, ini ya. Tapi kok saya nggak bisa nulis ini. Ini kali? Oh, atau batunya rusak. Oke. Ya, jadi ketika ada itu muatan positif, maka muatan positif gini ya. Nah, ini ada muatan positif, maka nanti akan muncul medan gitu, medan listriknya ya kan, seperti itu. Gini, ya gitu. Ada E-nya yang memancar dari medan sumber muatan tadi, muatan positif. Kan kalau muatannya negatif ya, muatannya negatif gini, maka garis medannya itu kan gini ya, menuju ke sini kan. Anda masih ingat kan? Menuju ke pusat nih loh. Ini saya nggak bisa dipakai ya, saya nggak ngerti kenapa. Habis sekali batunya. Oke. Nah, ketika muatannya ini bergerak ya kan, bergerak contoh dalam arus ya. Jadi arus itu kan gerakan dari elektron atau hole ya kan yang bergerak. Nah, ketika dia bergerak, maka kalau kita pakai kaidah tangan kanan ya, maka di situ akan muncul medan magnet gitu ya kan. Jadi medan magnet itu muncul karena gerakan dari muatan ya yang bergerak dengan kelajuan yang konstan ya gitu. Bergerak dengan kelajuan konstan, maka itu akan muncul medan magnet. Nah, ketika muatan tadi itu bergerak dipercepat atau diperlambat gitu ya. Jadi akan muncul yang namanya radiasi ya, radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi akan muncul radiasi gitu. Nah, fenomena radiasi itu muncul ketika
gerakan dari partikel bermuatan tadi itu dipercepat atau diperlambat. Artinya ada perubahan kecepatan gitu. Jadi kalau sedang diam dia hanya memancarkan medan listrik, kemudian ketika dia bergerak dengan kecepatan konstan menimbulkan juga medan magnet. Nah, ketika dia bergerak itu dipercepat atau diperlambat, terjadi perubahan kecepatan, maka akan muncul gelombang elektromagnetik atau radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi terlihat sangat sederhana ya kan, gitu bahwa jadi baik di magnetron maupun klistron maupun di apa saja, di sumber apa saja gitu, termasuk kalau Anda sudah nanti bermain-main di laser gitu ya, itu yang bertanggung jawab itu adalah muatan ya, muatan yang berada di situ gitu. Jadi muatan atau molekul ya di situ ya, seperti itu. Oke, nah yang pertama kita lihat klistron ya gitu. Kenapa klistron yang pertama? Ya karena mungkin yang pertama ditemukan klistron ya gitu. Nah, kenapa klistron ditemukan pertama kali? Karena memang dia konfigurasinya jauh lebih sederhana ya dibanding dengan magnetron dan yang lainnya gitu. Nah, klistron itu kan berupa tabung vakum ya yang dipasang filamen, kemudian di situ ada katoda, kemudian ada 2 anoda dan jendela ya gitu. Nah, selalu ketika kita bicara masalah gerak partikel untuk bermuatan dan itu menghasilkan gelombang elektromagnetik, mesti ruang di sekitarnya itu harus vakum ya. Kenapa? Karena kalau nggak vakum dan di situ banyak muatan lainnya, maka gerak si elektron atau gerak proton itu akan berbenturan gitu. Nah, itu akan selain menghambat terjadinya radiasi, ya tenaga dari si proton sama elektron itu juga tidak akan maksimal ya, seperti itu. Dia akan berbenturan. Nah, kalau dia berbenturan bisa jadi akan terjadi fluoresen dan sebagainya ya gitu. Dan tujuannya si pembuat peralatan menjadi tidak berhasil ya. Nah, karena gerakan elektron yang dipercepat dan diperlambat, artinya terjadi perubahan kecepatan ya dari gerak elektron secara berulang, maka akan dihasilkan gelombang mikro ya dalam rongga tersebut. Yang selanjutnya tentunya bisa dikeluarkan ya lewat window ya gitu, ada jendela di situ. Ya. Nah, bedanya apa bersamaan dengan laser? Sebetulnya hampir-hampir mirip ya. Tapi kalau laser itu radiasinya sudah diamplifikasi di situ ya. Jadi di situ ada mungkin di luarnya itu ada mirror yang itu mungkin bisa curve atau apa gitu sehingga di situ akan bolak-balik gerakannya. Nah, ketika bolak-balik itu di laser itu biasanya ada outcoupling yang itu refleksinya itu tidak 100%, tapi mungkin hanya 99%, kemudian yang 100%-nya akan dikeluarkan ya untuk dipakai ya, tentunya seperti itu ya. Nah, frekuensi gelombang mikro itu bergantung pada ukuran geometri tabungnya ya gitu dan besar potensial yang terpasang ya gitu. Jadi pada klistron ini pun juga begitu ya. Jadi dia akan sangat ditentukan oleh geometri tabungnya dan besar potensial yang terpasang ya pada tabung tersebut. Nanti kita lihat. Nah, kemudian lebar jangkau frekuensi gelombang mikro yang dihasilkannya itu kira-kira 500 MHz ya. Kemudian dengan dayanya beberapa puluh miliwatt ya gitu. Jadi dia kecil lah sebetulnya. Nah, oke, ini adalah skema dari klistron ya. Jadi kalau Anda perhatikan Nah, jadi ini dia konfigurasi sederhana dari skema klistron ya. Jadi ini ada filamen. Jadi filamen ini biasanya dipanaskan ya untuk biar dia mampu mengeksitasi elektron ya gitu. Jadi dipanaskan, kemudian elektronnya tereksitasi, kemudian di sini ini ada katoda ya, kemudian di sini ada anoda, sehingga yang terjadi adalah elektron dari katoda ke anoda itu kan dia lebih positif ya, sehingga ketika dia
elektronnya lebih negatif, maka dia akan dipercepat gitu, dipercepat. Shoot, dipercepat. Nah, ketika dipercepat, kemudian di sini ada anoda lagi gitu, maka di sini akan apa namanya ya anoda di katoda, anoda ya. Jadi dia dipercepat, kemudian di sini dia akan bisa berbalik ya tentunya. Jadi ada oke, ya. Nah, jadi ada percepatan, kemudian ada lebih positif lagi, sehingga di sini ada pelambatan gitu ya, sehingga dia akan balik lagi. Nah, di sini ketika ada percepatan pelambatan itu, maka akan muncul gelombang elektromagnetik tadi, gelombang mikro ya, yang kemudian dipancarkan ya gitu. Oke. Nah, jadi prinsipnya sederhana sebetulnya kan. Nah, cuman kemudian dalam prakteknya tentunya tidak sesederhana prinsip dasar seperti ini ya. Jadi yang jelas teknologi vakum sangat diperlukan dalam hal ini ya. Dan sekarang pun teknologi klistron sudah cukup canggih ya gitu. Oke, sorry, ini saya kok. Nah, ini contoh foto klistron ya. Jadi ini fotonya klistron itu. Kita di lab kita juga punya ya pembangkit klistron. Tapi mungkin sekarang sudah nggak hidup ya, karena perbedaan sumber listriknya ya, gitu dia sudah lama sekali, sudah tua ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, kita punya di lab. Nah, kemudian ini ada 2 KPT klistron ya sekarang, jadi lebih canggih nih. Jadi di sini ada katoda, kemudian di sini ada anoda, kemudian sehingga nanti elektron dari katoda dipercepat ke anoda, kemudian nanti ya di sini akan terjadi apa ya, di sini beberapa termin ya untuk mempercepat dan memperlambat si elektron, Anda lihat di sini ya. Nah, oke. Itu tadi klistron. Kemudian yang kedua adalah magnetron ya gitu. Nah, oke, di sini ada, kalau Anda ingat persamaan gerak dari apa namanya, gaya Lorentz. Anda mesti ingat gaya Lorentz ya gitu. Jadi gaya Lorentz itu gerak ke elektron atau partikel bermuatan yang ketika dia di medan listrik itu mendapat QE ya. Tapi ketika dia masuk ke medan magnet itu mendapat QV cross B ya. Sehingga mendapat 2 gaya. Jadi ketika partikel bermuatan itu ketika dia masuk ke medan listrik, dia kan ada mendapat gaya sebesar Q kali E ya. Nah, ketika dia masuk ke medan magnetik itu juga dia terpengaruh juga oleh gaya magnetik tadi ya. Nah, sehingga ketika si elektron itu masuk selain di medan listrik, kalau yang ini Anda lihat, ini kan hanya medan listrik aja ya. Jadi di sini ada E saja. Jadi ketika elektron tuh masuk ke dalam medan, di sini ada medan E ya, ada medan E, maka dia mendapat gaya Coulomb namanya ya gitu. Nah, ketika dia masuk ke dalam medan magnet, itu pun dia mendapat gaya juga, nah gaya Lorentz, dia Lorentzian ya gitu. Nah, pada klistron gerakan elektron itu klistron murni oleh medan listrik ya, tapi pada magnetron, jadi selain pengaruh medan listrik juga diberikan oleh medan magnet gitu. Sehingga di sini ada potensial anoda katoda diosilasi dengan rangkaian CL, jadi ada rangkaian kapasitor dan juga induktor. Nah, filamen dipasang pada sumbu tabung ya, jadi katodanya sepanjang sumbu, sedangkan anodanya di silindernya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, medan magnet dipasang di searah sumbu tabung ya, yang bersifat homogen. Nah, kemudian magnetron ini dapat menghasilkan gelombang mikro yang secara kontinu maupun pulsa ya, dengan daya yang lebih kuat daripada klistron. Nah, kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi ini ada medan magnet ya, yang kalau di sini dikatakan sesumbu ya.
Jadi sumbu dari ini ada katoda. Kemudian di kulitnya ini ada anoda ya. Kemudian di anoda di kulit ini ada disusun rangkaian L dan C, sehingga juga ini membuat dia berosilasi ya gitu. Nah, jadi kalau Anda perhatikan bedanya antara klistron dan magnetron itu terletak pada ini. Jadi kalau pada klistron itu hanya medan listrik saja yang mempengaruhi gerak dari elektronnya, maka kalau dalam magnetron selain medan listrik itu ada medan magnet gitu. Ya. Sehingga diharapkan tentunya magnetron jauh lebih tinggi ya daya yang dihasilkannya. Nah, oke, ini adalah katoda, ini anoda ya. Nah, geraknya jadinya helik ya, tidak lurus tapi dia gerak helik memutar seperti itu. Nah, ini adalah foto dari magnetron. Oh iya, saya di lab juga ada magnetron ya. Ya, selain saya dapatkan dari microwave oven ya, tapi saya beli khusus apa namanya magnetron. Rencana saya memang magnetron itu mau kita pasang untuk jadi sebagai trigger ya untuk ya aplikasi di gelombang mikro sebetulnya ya. Tadinya saya ingin menggunakan si magnetron tadi men-trigger jaringan biologis gitu, sehingga kemudian dari jaringan biologis itu mudah-mudahan nanti saya bisa juga membuat daya dari si magnetron tadi termodulasi ya. Ya mungkin kalau sekarang modulasinya bisa pakai mungkin TTL atau apa gitu ya di situ. Sumber listriknya termodulasi, kemudian sehingga nanti si magnetronnya pun terpancar termodulasi. Nah, kalau saya tujuannya nanti si tenaga dari magnetron termodulasi itu dikenakan pada jaringan gitu, jaringan biologis. Nah, nanti karena sumbernya termodulasi, nah diharapkan nanti energi yang diserap oleh si sumber tadi juga termodulasi kan gitu. Nah, karena termodulasi maka akan terjadi ya perubahan temperatur ya dari si sistem. Nah, perubahan temperatur yang termodulasi tadi akan menghasilkan perubahan tekanan kan gitu. Nah, perubahan tekanannya itu yang kemudian nanti akan saya detect ya sebagai gelombang akustik ya atau ya dalam Bionic ring condenser dalam ring sonik maupun ultrasonik ya gitu. Seperti itu. Nah, Anda perhatikan efektivitas dari tampang magnetron itu ternyata seperti ini gitu. Jadi ada helik-helik di sini ya. Jadi lubang-lubang di sini yang itu bisa membuat tenaga si magnetron itu lebih tinggi daripada klistron ya gitu. Oke, jadi Anda perhatikan di sini ya. Ini ada seperti ini ini medan magnetiknya nih ya gitu. Ini medan listriknya. Ya gitu. Sehingga dia helik ya. Oke. Nah, ini gambar dari magnetron ya. Jadi ini ada microwave radiasinya di sini. Kemudian ini medan magnetnya. Nah, kemudian ini output antenanya ya. Ini medan magnetnya. Ini keramiknya gitu. Nah, jadi ini ada lintasan elektronnya ya gitu. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini frekuensinya di situ sebanding dengan akar L per C ya kalau dalam rangkaian LC ya. Nah ini ya kalau dalam rangkaian LC ini seperti ini ya, analog ya kalau dianalogkan gitu. Ini kalau dalam magnetron di sini ada positif, negatif dan seterusnya. Oke, kemudian tabung yang terakhir adalah tapering wave tube amplifier ya, di tapering wave tube amplifier. Ya, jadi TWTA ini berarti tabung penguat pembawa gelombang mikro ya. Ini suatu tabung yang panjang ya, yang divakumkan kemudian dipasang katoda, kemudian ada anoda, ini mempercepat elektron ya gitu. Di ujung ada anoda yang menerima
elektron atau kolektor. Nah, dimasukin dalam medan magnet homogen, maka arah medan magnet tegak lurus pada sumbu tabung. Kalau tadi medan magnetnya sejajar tabung, bisa juga sepertinya tegak lurus tabungnya. Nah, di bagian dekat katoda dimasukkan gelombang mikro yang berdaya rendah sebagai input. Nah, di bagian dekat kolektor itu dipasang penerima gelombang mikro yang sudah diperkuat. Jadi TWTA ini sebetulnya tabung amplifier ya untuk amplitude gelombang rendah ya. Gelombang mikro yang dayanya rendah gitu ya. Misalnya dari semikonduktor ya gitu. Nah, untuk semikonduktor nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Nah, jadi ini TVA tabung penguat gelombang mikro ya. Jadi gelombang mikro dari suatu bahan gitu yang diradiasikan, misalnya ini dayanya masih rendah ya. Bisa juga dari semikonduktor gitu. Masih rendah kemudian dilewatkan pada suatu tabung yang di sini sudah ada gelombang mikro tapi dia dayanya rendah gitu. Nah, ini akan men-trigger sehingga keluarannya itu nanti akan lebih besar ya daripada inputnya. Nah, ini schematic view dari broadband ya, TWTA device ya. Ini ada RF ya, radio frekuensi masuk, ini radio frekuensi out. Jadi frekuensi dia juga diamplifikasi di radio frekuensi. Nah, ini link wave tube amplifier untuk panel layoutnya seperti ini. Oke, yang berikutnya adalah MASER atau microwave amplification by stimulated emission of radiation, atau kalau Anda masih ingat ada istilah laser ya kan juga itu akronim juga ya. Kalau laser kan light amplification by stimulated emission of radiation. Kalau MASER itu microwave ya, amplification by stimulated emission of radiation. Tapi MASER sekarang sudah jarang digunakan orang ya, sehingga lebih banyak ke ke laser. Jadi MASER itu sudah jarang dipakai. Nah, MASER itu berarti penggunaan gelombang mikro dengan rangsangan radiasi ya pada. Jadi prinsipnya seperti laser gitu prinsip kerjanya. Nah, kemudian seperti pada laser, jadi dari bahan tersebut akan dengan sistem rangsangan itu akan memancarkan radiasi ya. Anda kalau tahu kalau pada laser itu kan misalkan ya, yang saya sering kerja itu di laser CO2. Maka bahan aktif lasernya itu adalah ada CO2, ada nitrogen, kemudian ada helium ya. Jadi nitrogen, CO2 sama helium. Ini untuk laser CO2 ya. Nah, di mana fungsi dari nitrogen itu untuk menumbuk ya si CO2 dari ground state gitu. Sehingga dia akan pergi ke arah excited state atau ke ya nanti dia akan decay kan, akan decay gitu kan ke kalau laser CO2 kan gitu. Dia akan decay ke level ketiga dan keempat. Nah, kemudian nanti helium untuk mempercepat penurunan dari level 3 ke level 1 ya. Kemudian dipompa lagi gitu. Nah, itu kalau laser ya. Prinsip MASER juga sama. Cuman kalau MASER itu daerah cahayanya di daerah microwave dan dia biasa menggunakan amonia ya, NH3. Nah, ini contoh skematik dari MASER ya. Jadi di sini ada amonia, kemudian sini ada fokusernya, kemudian ini ada perubahan delta E untuk elektron atau partikel bermuatan ketika lewat daerah sini dia akan mendapatkan gaya Coulomb. Nah, kemudian ketika masuk ke sini ya tentunya ini ada rongga ya, dia akan bersinggungan dengan gelombang mikro atau ya dipancarkan ya seperti itu. Nah, ini microwave laser ya, microwave laser microwave. Jadi ini ada amonia,
ada sumber, kemudian di sini ada fokusnya ya, kemudian di sini ada ya kapiti atau rongganya ya gitu. Nah, rongga ini yang kadang-kadang apa namanya dipakai ya untuk pancaran hasilnya ya gitu. Nah, yang berikutnya itu adalah gelombang mikro semikonduktor. Nah, gelombang mikro semikonduktor itu dayanya memang tidak begitu besar ya, akan tetapi dia memiliki bentuk yang lebih sederhana ya dan mudah di apa namanya dioperasikan ya gitu. Cuma memang karena dia mudah dioperasikan, kemudian juga berbiaya murah, maka kadang-kadang semikonduktor itu dayanya kurang begitu besar. Nah, jadi gerakan arus elektron dalam bahan semikonduktor juga dapat menghasilkan gelombang mikro ya. Yang bila diadakan ya si partikelnya itu dipercepat dan diperlambat gitu ya, maka akan muncul gelombang mikro. Kemudian gelombang mikro dengan sistem dioda itu dapat dihasilkan dengan pemasangan potensial balik ya. Itu ya salah satunya gitu ya. Nah, kemudian sistem dioda ini juga dapat menghasilkan gelombang mikro pada daerah cukup lebar ya, itu antara 8 sampai 15 GHz. Nah, contoh gelombang mikro kalau Anda ingin lihat itu ada di lab fisika atau inti ya gitu. Itu ada gelombang mikro juga di situ. Ya atau ke lab saya ya. Di saya ada beberapa ya. Nah, pembangkitan gelombang mikro pada dioda ya semikonduktor juga begitu. Jadi ini ada apa namanya? Ya satu bahan ya, bahan diodanya ya di sini asalnya gitu. Kemudian dia akan nanti ya ketika di situ ada transisi biasanya di elektron valensi ya. Ini nanti akan menghasilkan gelombang mikro juga ya. Gitu. Oke. Mungkin dari saya untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti ya nanti kita lanjutkan lagi. Oke, Mas, silakan atau ada yang ingin ditanyakan? Ini kok saya tiba-tiba agak geliang-geliang gini. Ya, silakan Mas Kevin. Halo. Halo Mas Kevin. Oh, melalui chat. Ya, selamat siang. Mohon maaf Pak, misal untuk hari ini saya bisa menggunakan mohon diamsikan. Oke Mas. Nanti oke. Gimana Mas Kevin? Sudah dibagikan di Classroom, Pak. Apa ini, Mas? Halo? Oh. Ini pertanyaannya apa ya? Atau yang lain dulu ada yang ingin tanya? Silakan. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada langsung presentasi aja, Mas. Silakan. Mas Billy.
Halo Mas Willy. Oh, ini Kevin tanya ini ya tentang PP ini jawaban nomor 2 itu. Yaitu kamu kan itu sebetulnya contoh soalnya sudah ada. Nah, kamu anu aja tinggal masukin angka-angkanya saja toh. Gitu. Paling nanti yang agak apa namanya berbeda itu adalah mungkin karena dia menjalar ke sumbu X ya kan. Berarti nanti antara eh nah, kalau Anda perhatikan itu kan B itu kan per C kan. B itu E per C. Sehingga nanti kalau apa ini lagi? Oke, itu paling nanti itu bedanya hanya di apa namanya apa B-nya itu ke B ke Z, jadi B. Jadi antara E dan B-nya yang beda ya, itu. Jadi ingat tadi B itu kan E per C ya, sehingga nanti E itu V cross B ya, gitu. Begitu ya, sehingga nanti kalau dia ke arah sumbu X, ya itu kalau Anda perhatikan palingnya dia C-nya X cross Z apa X cross Y itu Anda lihat X cross Z ya, X cross Z atau X cross Y itu Z ya, gitu ya. X cross Z X ini 1 3 2 ya, gitu. Halo? Suara saya kedengar nggak ya ini? Tesun, halo. Terdengar Pak, terdengar. Oke. Oke. Ini lagi ada diskusi kah? Oke, Anda lihat contoh soalnya deh. Oke, Mas Billy, Anda lihat presentasi aja silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Oke, iya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, silakan. Oke, ya, selamat siang semuanya. Di sini kami di kelompok 5, ada saya sendiri, Billy Pedri, dan partner saya Catur. Di sini kami diberikan topik yaitu gelombang mikro dalam telekomunikasi. Oke. Pertama, gelombang mikro ini mungkin sedikit pengantar aja. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi
tinggi berkisar dari 300 MHz hingga 300 GHz dan panjang gelombangnya 1 meter hingga 1 nanometer. Kemudian gelombang mikro juga dapat menyampaikan lebih banyak data akibat frekuensinya yang tinggi serta relatif cepat karena panjang gelombangnya yang pendek, sehingga gelombang mikro dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal. Kemudian bagaimana cara kerja gelombang mikro dalam telekomunikasi? Pertama, dalam komunikasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama transmitter subsystem, kedua receiver subsystem, dan ketiga transmission media, yaitu adalah udara sendiri. Kemudian pertama ada transmission subsystem, bisa dilihat itu ada beberapa rangkaiannya, terdiri dari microwave source mount, itu adalah sebagai penghasil gelombang mikronya, kemudian microwave isolator sebagai untuk meminimalisir interferensi gelombang. Kemudian ada frekuensi meter sebagai pengukur frekuensinya, microwave attenuator sebagai pembentuk daya dari gelombang sendiri, dan terakhir adalah microwave guide untuk mentransmisikan gelombang ke arah tertentu dan dengan ke arah tertentu dengan orang tertentu. Kemudian ini adalah receiver subsystemnya, sama seperti yang tadi. Di depannya ada antena, kemudian ada microwave guide-nya dan passive device. Kemudian nanti akan ada director diodanya sebagai untuk membaca bentuk gelombang mikronya. Kemudian untuk aplikasi gelombang mikro, pertama ada di komersial industri, ya bisa dilihat, kemudian radar, dan ketiga telekomunikasi yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Halo, halo. Suara saya Iya, terdengar belum ya? terdengar. Oh iya. Mantap. Oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Saudara Billy, saya akan menjelaskan ini tentang aplikasinya benar-benar tentang telekomunikasi gelombang mikro ya. Oke, sebelum masuk ke situ, oke selanjutnya. Mungkin tadi cukup lanjutnya ya. Tadi untuk gelombang mikro itu dalam standar IEEE itu ada ini ya, ada berbagai dari bisa dibagi dari pita energinya itu dari L-band hingga D-band. Nah, di sini untuk telekomunikasi sendiri biasanya kan untuk telekomunikasi itu gelombang mikro dan gelombang radio itu sangat sering digunakan ya, apalagi gelombang radio ya. Tapi gelombang mikro sendiri itu untuk kayak frekuensi L, S, C, X, KU dan KA itu sering digunakan untuk komunikasi di sini. Biasanya untuk satelit dan yang lain-lain. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri, tapi akan saya bahas lebih lanjut ke bawah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke sebenarnya gelombang mikro dan gelombang radio itu kan sudah jelas kan sering digunakan, maksudnya dalam internet gitu. Dalam apa namanya? Menggunakan untuk transmisi data gitu, transmisi suara, video. Nah, di sini saya bahas dulu tentang LAN nanti dulu. Sebelumnya WiFi tadi. Oke. Tentang LAN, LAN ini WiFi ya, WiFi dan Bluetooth itu LAN. Nah, di sini ini gambarnya kepotong ya. Oke. Itu bisa terbaca juga ya mungkin. Nah, di sini WiFi itu untuk standar IEEE itu adalah IEEE 802.11. WiFi sendiri itu menggunakan gelombang mikro dan juga ya itu pada frekuensi pita S ya. Di sini sebelum yang dijelaskan tadi sebenarnya yang dijelaskan oleh Saudara Billy tadi sebenarnya kan gelombang mikro itu jelasnya cuma butuh apa? Transmitter, kemudian ada ruang space dan receiver ya gitu. WiFi ini akan memberikan apa sebagai transmitter ya gitu. Maksudnya sebagai untuk suatu jaringan lokal itu WiFi itu memberikan gelombang mikro gitu, mentransmisikan gelombang. Di sini kita baca juga pita frekuensinya sekitar 2, GHz itu menggunakan pita frekuensi S. Oke, selanjutnya mungkin untuk LAN sendiri tadi juga selain WiFi ada juga Bluetooth. Sebelumnya tadi sebelum saya bahas tentang LAN atau WiFi dan Bluetooth tadi gelombang mikro itu digunakan untuk internet. Jadi ya sebenarnya bukan hanya untuk di lokal saja, tapi sebenarnya juga bisa untuk WLAN juga bisa untuk WAN. Tapi kan berarti butuh rangkaian yang lebih besar. Tapi ini saya akan bahas ke toolnya aja yang sering digunakan gitu, yang umum-umum. Bluetooth. Nah, Bluetooth ini juga menggunakan gelombang pita S dari gelombang mikro. Nah, kode untuk standar IEEE-nya itu adalah IEEE 802.15.1 ya. Nah, ya selanjutnya mungkin
Nah, satelit komunikasi ya. Di sini untuk satelit komunikasi sendiri sebenarnya juga banyak digunakan gelombang radio atau yang lain, tapi biasanya untuk satelit TV atau mobile phone apa gitu. Nah, itu biasanya kita menggunakan yang di Indonesia sendiri itu banyak menggunakan apa satelit pada frekuensi pita C dan KU ya. C dan KU itu biasanya untuk satelit TV di Indonesia, kayak satelit Telkom sendiri itu menggunakan pita C dan banyak juga satelit yang menggunakan pita KU. Biasanya tergantung kondisi geografisnya juga. Biasanya kebanyakan sih kalau di Indonesia banyak yang pita KU itu mungkin karena biayanya yang cukup murah ya. Kemudian tapi sayangnya kadang pita KU sendiri untuk di Indonesia sendiri untuk satelit pita KU tuh kurang bagus kadang karena mudah blur dengan apa cuaca di Indonesia yang sering hujan. Tapi itu bisa diatasi juga dengan linknya yang ya apa yang bagus gitu, disusun yang bagus sehingga bisa tercapai. Kadang kan sering kalau misalnya nonton TV itu saat hujan tidak dapat channel-channel lah, itu biasanya mungkin ada gangguan pada satelit pada pitaku biasanya, pita KU. Oke, kemudian selain di satelit TV sendiri, satelit komunikasi itu juga digunakan untuk telepon, radio, internet ya, dan aplikasi militer. Biasanya kalau untuk aplikasi militer itu pakai pita KA atau X ya, kalau tidak salah ya pita X ya. Di sini dijelaskan di sini adalah Milstar ya. Milstar itu salah satu komunikasi militer di Amerika Serikat, itu menggunakan satelit apa pita KA ya. Oke, selanjutnya mobile service ya. Ini tadi sebelumnya juga menggunakan satelit tadi, tapi ini lebih dijelaskan tentang GSM ya. GSM kayak internet gitu, itu menggunakan gelombang mikro juga pada frekuensi biasanya pita L ya, sekitaran pita L atau di bagian kalau misalnya di gelombang radio itu di SHF ya, pada saat SHF atau UHF ya, UHF. Nah, di sini juga dari 4G itu kan LTE itu sudah advanced dari GSM sendiri ya, berarti juga ada pita L dari gelombang mikro. Nah, di situ itu sudah sudah ada advance-nya. Mungkin oke, selanjutnya lagi microwave radio. Nah, kemudian di sini pada salah satu komunikasi pertama menggunakan microwave itu adalah microwave radio ya. Tapi sebelumnya sendiri ada mungkin belum dibahas, tapi karakteristik microwave gelombang mikro dalam komunikasi itu biasanya line of sight propagation perambatan satu garis pandang gitu. Jadi biasanya kadang menggunakan radio, komunikasi gelombang radio itu lebih sering atau gimana, tapi untuk gelombang microwave sendiri itu karena line of sight propagation, makanya kadang tuh butuh butuh pemasangan yang tepat dari tower ke tower gitu supaya tidak terhalang oleh gunung. Kalau line of sight maksudnya kalau misalnya gelombang mikronya terhalang oleh gunung kan berarti tidak sampai ke tower satu, ke antena satunya. Biasanya digunakan repeater biasanya untuk supaya bisa sampai. Makanya biasanya dibanding dengan gelombang radio sendiri, gelombang mikro itu bandwidth-nya cukup besar. Makanya mungkin jadi jumlah data yang diterima bisa lebih banyak dan cepat gitu. Ya, di sini mungkin bisa ya, di situ tautan seringkali dua arah ya. Jadi jaraknya sendiri itu bisa berkilo-kilometer ya. Sebelumnya kan sendiri kalau cara kerja internet kan memang dari antena satu ke antena satu. Nah, itu biasanya juga dihubungkan dengan kabel optik kan dari antar laut gitu. Nah, itu biasanya supaya jaraknya jauh lebih, itu gelombang radio tersebut bisa disalurkan lewat kabel optik tersebut. Tapi bisa dari tower ke tower, tapi dari line of sight propagation biasanya. Oke, selanjutnya radio amatir. Ya, selanjutnya ya seperti radio tadi, radio amatir juga tuh maksudnya radio yang bukan apa sih namanya? Cuman untuk biasanya non komersi cuman untuk pelatihan gini, eksperimen, cuma untuk komunikasi darurat atau komunikasi jarak dekat gitu. Nah, itu juga bisa menggunakan gelombang microwave ya.
Ya, gelombang microwave sendiri untuk radio amatir itu menggunakan pita frekuensi kecil ya. Ini ya berbeda dengan gelombang radio yang biasanya bisa ditangkap di AM atau FM frekuensi. FM frekuensi. Ya, selanjutnya itu saja sih. Apalagi sudah ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin agak penjelasannya kurang jelas ya. Mohon maaf sedikit. Oke, bagaimana Pak? Mungkin Oke, teman-teman. ya silakan kalau mau ada yang menanggapi silakan. Ya, ini singkat dari berbagai macam penggunaan di telekomunikasi. Ya, Prinsipnya dasarnya itu tadi cuman dari transmitter ke free space kemudian ke receiver untuk ya jadi penggunaan alat-alatnya tadi ya WiFi, Bluetooth itu bisa dipakai menggunakan jadi informasi internet apa jadi digunakan untuk internet, TV dan radio gitu. oke. Silakan. Halo, ada yang ingin menanggapi? Izin bertanya. Oh iya, silakan Mas Halid. Dulu kan waktu beberapa tahun lalu kan saya sempat ke kayak pameran Dirgantara itu. Nah, di sana itu hampir nggak ada sinyal sama sekali. Sinyal sama sekali. Mungkin diblokir sama ya TNI yang ada di sana. Nah, apakah itu juga ada kaitannya dengan gelombang mikro atau cuma ke device-nya saja? Terima kasih. Oke. Jadi saat Dirgantara, saya kurang paham itu. Jadi maksudnya TNI turun tangan untuk memblok atau mungkin benar-benar mematikan sumber transmitternya? Iya, tadi Sepertinya pertanyaannya apa di blok atau memang di situ emang apa sengaja gitu ya atau gimana gitu ya Masnya? ya kenapa di daerah yang seperti daerah militer itu sinyal internet dari orang biasa itu nggak bisa ya. nggak ada. Mungkin izin menjawab Pak Al. Ya. Mungkin ini kurang tahu pas karena kalau masalah nentuin apakah itu diblokir oleh militer atau gangguan tersebut, kita juga nggak berusaha memastikan. Tapi mungkin kalau misalkan dari kenapa mungkin di daerah tersebut nggak ada sinyal, mungkin karena kita tahu sendiri bahwa militer juga mempunyai peralatan atau yang menggunakan gelombang mikro. Jadi mungkin kalau misalkan kita anggap itu diblokir ya mungkin diblokir demi apa ya untuk memastikan lancarnya apa ya pengoperasian alat tersebut kan kemarin udah sempat disinggung di presentasi tim sebelumnya bahwa beberapa sistem radar itu sistem di militer itu menggunakan aplikasi gelombang mikro gitu mungkin bisa jadi diblokir mungkin agar tidak mengganggu pengoperasian alat alat pada militer dan seperti itu tapi kurang tahu pastinya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Atau ada yang lebih tahu lagi tentang telekomunikasi mungkin ini? memang di situ tidak ada sinyal. Biasanya di situ ada sinyal atau gimana? Maksudnya tadi. Lewat gelombang mikro itu gitu. Jadi waktu sebelum masuk ke daerah itu di handphone itu masih ada sinyal telepon sama internet. Nah, waktu masuk ke daerah itu di daerah pamerannya itu nggak ada sinyal sama sekali. Padahal ya mungkin yang tadi ya dibilang Billy tadi. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ada di chat itu kalau komunikasi lewat gelombang mikro itu biasanya lewat mana jalur transmisinya? Apakah kabel atau via tower satelit? Ya, jadi sebelumnya tadi gelombang mikro dan gelombang radio itu bisa ditransmisikan ya lewat itu ya. Kalau misalnya kan kalau internet itu kan supaya bisa berkomunikasi dari benua satu ke benua lain kan biasanya dari HP kemudian ke tower, dari tower itu di tower itu memiliki kabel ke tower selanjutnya hingga sampai ke kecuali biasanya kalau yang satelit itu
biasanya TV apa jaraknya gimana ya? Jadi tower dan satelit itu dua-duanya bisa tergantung ya. Jadi di sini lebih ke ada kayak tower center gitu supaya bisa mencari data kita tuh mau disampaikan ke siapa. Jadi di tower center itu kayak biasanya tuh data yang mau dikirim tuh ada inskripsi kodenya gitu. Supaya inskripsi kodenya tuh bisa sampai biasanya disebarkan ke berbagai arah supaya bisa kan supaya sampai itu berarti bisa maksudnya sampai ke receivernya itu ada kode yang perlu dibutuhkan gitu. Jadi supaya bisa sampai situ ya bisa lewat satelit atau tower gitu lewat kabel. Dan biasanya kalau tower tuh biasanya tidak hanya berdiri sendiri, itu sebenarnya di bawahnya tuh ada kabel optiknya ya. Supaya dari tower satu ke tower satu biasanya gitu. Jadi ya kabel, tower, satelit itu ya benar semua sih. Satelit sendiri yang tidak pakai kabel ya. Satelit kan biasanya kalau satelit itu biasanya memang kalau misalnya dari tower satu ke tower satu tidak ada kabelnya ya berarti mungkin satelit gitu. Ya gimana itu? Mungkin ada yang tambahkan gitu. Atau teman-teman yang lain atau Bapak? Ya, ketika tiganya kadang dipakai ya, tapi kebanyakan ya kalau ini ya bisa tower, satelit ya, antar tower gitu ya. Ya kan? Ya, biasanya kan yang lebih daripada banyak satelit, sebenarnya saya juga baca sebenarnya kenapa tidak menggunakan satelit aja semua dari tapi ternyata kan kita sebenarnya saya kira dulu tuh ya kita menggunakan banyak satelit tapi ternyata lebih banyak kabel gitu karena kabel lebih cepat dan lebih mudah. Jadi sebenarnya sudah banyak kabel yang melintasi samudra gitu biasanya. Jadi biasanya daripada satelit biasanya untuk internet tuh kebanyakan menggunakan kabel optik ya dari tower ke tower. Mungkin izin menjawab yang tadi tanggapan dari Mbak Kevin, informasi tidak terganggu walaupun tidak ada pandu gelombang lewat kabel. Mungkin itu makanya banyak tower yang agak berdekatan ya, karena emang dari ada si transmitter subsystemnya tadi emang udah diatur oleh tadi yang microwave guide-nya itu untuk mentransmisikan gelombang ke arah tertentu dengan jarak tertentu gitu. Jadi diatur sampai jarak sejauh mana baru nanti jarak itu bakal ada kayak yang memantulkan gelombang itu lagi tuh. Jadi udah diatur sedemikian rupa dan mungkin Indonesia masih banyak pakai itu kali ya tower dan kabel karena mungkin biayanya lebih murah daripada satelit seperti itu. Apakah menjawab atau kurang? Iya. Oke, silakan. Wah, ini kan menarik juga ya tentang komunikasi ya. Mungkin ada informasi nih tentang sekarang sudah ke 6G. Iya, 6G. Ya, udah mulai ya 6G, 5G, 6 generation. Tapi di kita belum ya. Ya. Sebenarnya sendiri saya juga cukup agak bingung Pak antara gelombang radio dengan gelombang microwave. Itu kadang kalau digunakan dalam GSM 4G atau 5G itu biasanya digunakan dua-duanya tuh saya masih agak bingung maksudnya gimana gitu. Kadang jadi makanya tidak saya masukkan di situ karena saya bingung apakah 4G, 5G itu apakah benar-benar termasuk gelombang mikromurni atau gimana itu saya masih bingung. Iya, karena istilah RF ya, radio frekuensi, kemudian gelombang mikro kadang-kadang di mix ya di komunikasi ya. Iya. Campur ya. Karena gelombang radio sendiri sudah maksudnya rentang frekuensinya sampai gelombang mikro gitu. Iya. Ini dari Mas Juhair ada pertanyaan kali mungkin ada kaitannya dengan proteksi radiasi kalau kita anggap gelombang microwave masuk dalam rentang yang diproteksi cuman apa iya masuk satu wilayah yang luas gede selimuti sama material buat proteksi kena juga. Oke. Ini soal proteksi radiasi ya. Oke. Terima kasih atas
ini apa pendapat. Oke, ada lagi dari teman-teman? Itu mungkin jadi apakah bisa proteksi, maksudnya tuh apakah bisa daerah luas itu digunakan, misalnya kan tadi sinyalnya hilang mungkin karena mungkin ada suatu alat gitu, tapi apakah suatu alat tuh bisa meliputi apa menghilangkan sinyal dalam lapangan luas ya, maksudnya gitu ya? Ya, mungkin gitu maksudnya. Ya, jadi menurut saya ya mungkin kayaknya nggak ada hubungan apa mungkin kayak ada pemblok atau penghilang sinyal gitu. Menurut saya itu lebih kayak yang sinyal di bagian situ apa mungkin tidak sampai atau gimana, kayak yang tahu juga sih saya tidak, ya bisa jadi itu mungkin topik yang perlu dibahas, menarik ya. Tapi memang sebelumnya Khalid apa memang towernya jauh ya, atau memang biasanya di situ soal ada sinyal itu kan, maksudnya cuma saat saat event itu aja atau gimana itu, atau memang di situ memang selalu ada sinyal sebelumnya? Halo. Oke. Iya. Oke, teman-teman lain. Iya, di telepon sendiri itu ada antenanya. Kalau misalnya kita lihat bagaimana cara kerja mobile phone itu, apa telepon seluler itu dia punya transmitter dan punya anunya ya, receivernya. Kalau misalnya kita lihat biasanya ada di bagian sudut kiri telepon biasanya. Itu yang bentuk piringan kuning biasanya. Itu ada antena untuk ada ya sebagai antena kayak parabola gitu. Oke. Oke, mungkin ada tambahan atau pendapat teman-teman yang lain. Bagaimana itu? Bisa diterima jawabannya. Oke, kalau tidak ada, dah cukup lah ya, Mas Catur, Mas Willy. Ya. Baik, Pak. Ya, oke, terima kasih ya untuk Terima kasih, diskusinya Pak. hari ini. Ya, untuk kalau ingin lebih lanjut ya Anda mempelajari, bisa itu satu bidang tersendiri ya tentang telekomunikasi. Kalau teman-teman di informatika itu dibahas mungkin berulang kali ya, artinya satu topik tersendiri itu kuliah tentang tentang telekomunikasi ya di situ. Oke, terima kasih ya untuk hari ini, cukup ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Baik, kalau tidak ada saya akan kembali ke absensi. Kalau mau ada yang mau absen ya silakan. Mungkin sudah cukup. Terima kasih ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau yang ada yang mau absen ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Mas. Terima kasih Pak, izin live. Oke, Mbak. Oke, kalau sudah semua, kita tutup ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.